warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti, absen 15, dan teman Saya Arum Wulandari, absen 6. Kami di sini akan melakukan sesi tanya jawab untuk melengkapi tugas remedi sejarah Indonesia bab 3. Stay tune. Let's go. Baik, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Arum. 1. Terangkan arti bahwa struktur ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menjurus pada sistem etatisme. Artinya, permasalahan-permasalahan ekonomi diatur atau dipegang oleh pemerintahan. Tetapi, prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak yang diabaikan, sehingga defisit negara meningkat dari tahun ke tahun menjadi 40 kali lipat. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana penafsiran antara Indonesia dan Belanda terhadap keputusan hasil KMP yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949? Jadi, bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi, bangsa Belanda menafsirkan bahwa pihak Indonesia hanya ingin merundingkan permasalahan Irian Barat dan bukannya mengembalikan ke Indonesia. Yang ketiga, sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Mengapa Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia? Karena pemerintah Indonesia tidak menyetujui terbentuknya negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan negara Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Yang keempat, mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi umum? Karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintahan diatur atau dilaksanakan oleh partai. Nah, yang terakhir nih, yang kelima. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah sulit. Kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangat sulit. Oke, yang pertama karena adanya inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, karena adanya blokade ekonomi dari Belanda. Dan yang ketiga, karena kas negara saat itu dalam keadaan kosong. Baik, terima kasih. Oke, untuk sesi berikutnya saya akan memberi pertanyaan kepada Vera. Pertanyaan nomor 1. Terangkan tugas Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus tahun 1959. Baik, yang pertama, menyusun rencana pembangunan dalam jangka panjang dan pendek. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Untuk pertanyaan kedua, terangkan ciri-ciri dari sistem demokrasi terpimpin. Baik, yang pertama ada dominasi pemimpin negara. Yang kedua ada terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, terangkan tahap-tahap proses pengembalian Irian Barat sesuai dengan perjanjian New York. Baik, yang pertama, mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. Yang kedua, mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan, sementara PBB yang disebut UNTEA. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Bagaimana tanggapan Belanda terhadap usulan Ellsworth Bunker tersebut? Baik, Belanda tidak mengindahkan usulan tersebut dan mengajukan usul agar Irian Barat berada di bawah pengawasan PBB. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, pada masa demokrasi terpimpin, untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi. Terangkan devaluasi tersebut. Baik,
Yang pertama ada uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50. Yang kedua uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100. Yang ketiga semua uang simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibukukan. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.